Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Algerisman Sembiring, angkatan angkatan 5, kelompok 3. Agenda pertama akan menjelaskan tentang materi hari kedua, tugas kedua tentang analisis isu kontemporer. Khususnya di bidang penyuluhan. Pertama itu identifikasi isu. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan diskusi dengan petani, ditemukan banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani. Deskripsi singkat isu: lahan pertanian tidak diolah atau lahan tidur menyebabkan rendahnya produktivitas petani, pertanian berkurang, pendapatan petani, dan tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya lahan. Ini faktor-faktornya itu yaitu SDM, kurangnya pengetahuan petani, dan minimnya motivasi untuk bertani. Metodenya itu penyuluhan belum optimal, kurangnya pendampingan dan intensif, material atau sarana, keterbatasan benih atau pupuk, akses alat pertanian yang terbatas. Keempat itu money atau ekonomis, modal usaha yang masih terbatas dan akses pembiayaan yang masih sulit. Improvement atau lingkungan, yaitu kondisi lahan yang masih kurang subur dan irigasi yang kurang bagus atau tidak ada. Selanjutnya itu analisis akar masalah. Dari berbagai faktor, akar masalah utama yaitu rendahnya kapasitas dan motivasi oleh petani serta kurang optimalnya peran penyuluh di daerah tersebut. Kelima, analisis dampak. Jika ini tidak segera ditangani atau lambat, maka akan menyebabkan produksi pertanian menurun, ketahanan pangan terganggu, pendapatan petani akan rendah, dan lahan tetap menjadi tidak produktif dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya itu untuk penetapannya, kriterianya yaitu kriteria pertama urgensi dan seriousness dan growth. Selanjutnya itu kesimpulannya itu isu layak menjadi prioritas utama untuk ditangani. Gagasan atau solusinya itu yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur melalui peningkatan peran penyuluh pertanian. Beberapa rincian kegiatannya itu peningkatan kapasitas petani seperti pelatihan penanaman contoh jagung, kangkung, dan sawi. Selanjutnya sekolah lapang, pendampingan intensif oleh penyuluh, kunjungan rutin ke kelompok tani, dan mencontohkan demplot di lokasi tersebut. Untuk selanjutnya fasilitas dan sarana seperti bantuan benih unggul dan alat-alat pertanian. Dan selanjutnya akses modal, yaitu menghubungkan petani dengan KUR atau lembaga keuangan. Selanjutnya pemanfaatan teknologi pertanian, penggunaan pupuk berimbang, serta sistem tanam yang baik atau modern. Ini beberapa rencana aksi, yaitu pertama kegiatannya itu identifikasi lahan tidur. Waktunya itu dilakukan pada waktu minggu pertama. Dengan hasilnya itu didapatkan data lahan. Kedua, sosialisasi ke petani dilakukan pada minggu kedua. Dengan hasilnya itu komitmen petani. Ketiga, pelatihan demplot dilakukan pada minggu 3 atau keempat dengan harapan meningkatkan skill. Kegiatan keempat itu pendampingan secara rutin dilakukan pada minggu keempat atau kelima, dengan output lahan mulai produktif dan keberlanjutan. Selanjutnya itu peran penyuluh di sini sebagai fasilitator, motivator, edukator dan penghubung antara petani dan pemerintah. Kesimpulan yang didapat yaitu isu lahan tidur merupakan masalah yang strategis dan perlu untuk dipertimbangkan. Peran aktif penyuluh pertanian
Di sini juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas petani di daerah tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan di daerah tersebut sehingga berdampak kepada masyarakat atau petani menjadi lebih baik. Terima kasih.